Selamat datang di Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Tengah di Bumi Tadulako yang berpusat di tengah kota, Jalan Soekarno-Hatta, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu. Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Tengah bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi lalu lintas kepolisian yang meliputi pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli, pendidikan masyarakat, rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, serta penegakan hukum di bidang lalu lintas. Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Tengah membawahi 12 Polres, yang mana sesuai dengan tupoksi di atas wajib melakukan pembinaan fungsi lalu lintas kepada 12 Polres tersebut agar bisa mewujudkan Kamsel Tipcar Lantas di wilayah hukum Polda Sulawesi Tengah. Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Tengah memiliki 165 personil yang terdiri dari 9 perwira menengah, 24 perwira pertama, 118 brigadir, dan 14 aparatur sipil negara. Selain itu, Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Tengah memiliki kendaraan operasional yang terdiri dari 21 unit R2, 35 unit R4, 7 unit sedan, 20 unit double cabin, 8 unit minibus, 3 unit R6, 2 unit bus, dan 1 unit mobil derek yang kesehariannya digunakan dalam melaksanakan tugas di lapangan. Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Tengah dikepalai oleh seorang direktur yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Wakil Direktur, Kabak Opsnal, Kasubdit Gakum, Kasubdit Kamsel, Kasubdit Rekiden, Kasubag Renmin, dan Kasat PJR. Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Tengah bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi lalu lintas yang meliputi pendidikan masyarakat, penegakan hukum, pengkajian masalah lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor, serta patroli jalan raya yang didukung teknologi informasi dan komunikasi. Subag Renmin bertugas menyusun perencanaan kerja dan mengelola anggaran serta pelayanan administrasi dan ketatausahaan. Bakbinops bertugas melaksanakan pembinaan manajemen operasional, mengembangkan sistem teknologi informasi dan komunikasi lalu lintas, penyelenggaraan ANEF, serta pengelolaan informasi dan dokumentasi lalu lintas. Subdit Kamsel bertugas menganalisa dampak lalu lintas, kerjasama di bidang lalu lintas, serta menyelenggarakan Dikmas Lantas, mengoperasionalkan rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan, melaksanakan standarisasi cegah dan tindak, serta melaksanakan audit dan inspeksi di bidang lalu lintas. Subdit Gakum bertugas membina pelaksanaan penyidikan kasus laka lantas, penegakan hukum terhadap pelanggaran hukum, dan melaksanakan ANEF terkait kasus laka lantas dan pelanggaran lalu lintas. Subdit Rekiden bertugas menyelenggarakan dan membina pelaksanaan rekiden kendaraan bermotor dan rekiden pengemudi serta melaksanakan pengelolaan material SBST. Sat PJR bertugas menyelenggarakan kegiatan yang meliputi pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli. Lantas Polda Sulawesi Tengah. Salam presisi, kerja, 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 Adakah semangat di hatimu? Ada. Untuk apa semangatmu? Siap wujudkan serangan integritas. Di Lantas Polda Sulawesi Tengah. Yes.
Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Tengah di bawah kepemimpinan Kombes Pol Kinkin Winisuda SH.SIK berkomitmen untuk mencanangkan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Komitmen tersebut dilakukan dengan memimpin rapat-rapat internal Ditlantas dan melakukan penekanan kepada personil Ditlantas agar bersama-sama mendukung komitmen tersebut. Manajemen perubahan. Yang pertama, tim kerja meliputi seleksi dan pembentukan tim zona integritas Ditlantas Polda Sulawesi Tengah menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Yang kedua, rencana pembangunan zona integritas, yaitu melaksanakan rapat penyusunan rencana kerja serta seleksi tim zona integritas Ditlantas Polda Sulawesi Tengah. Yang ketiga, melaksanakan ANEF monitoring dan tindak lanjut melalui media sosial bersama instansi lainnya, serta memasang banner dan spanduk pelayanan dan juga website Ditlantas yang dapat diakses bebas oleh masyarakat. Yang keempat, role model dan agen perubahan. Ditlantas Polda Sulawesi Tengah memiliki seorang pemimpin yang dapat menjadi role model bagi bawahannya dan menjadi magnet bagi bawahannya untuk mengikuti dan melaksanakan apa yang diinginkannya ke arah yang lebih baik dan memastikan bahwa organisasi yang dipimpinnya berjalan dinamis dan mempunyai nilai implementatif, integritas, attitude, amanah, dan ikhlas dalam setiap melaksanakan tugas. Dan sebagai wujud komitmen Ditlantas Polda Sulawesi Tengah mewujudkan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, Ditlantas Polda Sulteng dan jajarannya mendeklarasikan diri siap meraih zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani dengan ditandatanganinya Fakta Integritas oleh seluruh personil Ditlantas dan disaksikan oleh tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan rekan kerja Ditlantas serta instansi penegak hukum. Penataan tata laksana. Ditlantas Polda Sulawesi Tengah menetapkan SOP pelayanan yang efektif dan efisien tanpa mengurangi kualitas pelayanan menyesuaikan situasi pelayanan dengan pandemi COVID-19 seperti SOP pengaturan, SOP penjagaan, SOP pengawalan, SOP Turjawali, SOP PJR, SOP Gakum, SOP Kamsel, SOP Bakbin Ops, dan SOP Rekiden. Penataan sistem manajemen SDM. Untuk meningkatkan kemampuan personil, Subakrenmin Ditlantas Polda Sulawesi Tengah melaksanakan pelatihan yang diselenggarakan mandiri oleh Ditlantas. Berikut adalah pelatihan mandiri yang dilaksanakan oleh Ditlantas, pelatihan Turjawali, dan pelatihan fungsi teknis lantas. Demi menjaga solidaritas dan mendorong motivasi anggota, Ditlantas memberikan reward kepada anggota yang berprestasi di bidangnya. Penguatan akuntabilitas. Untuk memperkuat akuntabilitas kerja, Dirlantas secara aktif terlibat dalam penyusunan rencana kerja, program kerja, dan penetapan kinerja selama 1 tahun. Selain itu, Dirlantas juga memantau proses pencapaian kinerja secara berkala melalui rapat ANEF bulanan agar pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan dengan baik. Dirlantas mengirim anggota untuk mendapatkan pelatihan tata kelola anggaran di bidang keuangan Polda Sulawesi Tengah. Penguatan pengawasan. Untuk menjamin tercapainya kinerja yang telah ditetapkan oleh Ditlantas, maka pengawasan menjadi salah satu keberhasilan untuk memastikan program kerja benar terlaksana. Keberadaan perwira pengendali di setiap ruang pelayanan dan penugasan anggota di lapangan menjadi kontrol anggota untuk tidak bertindak di luar aturan. Keberadaan provos di setiap apel pagi dan pada tempat pelayanan juga menjadi salah satu pengawasan yang efektif. Banner informasi larangan pungli dan korupsi terpampang pada setiap ruang pelayanan menjadi kontrol anggota untuk tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam menunjang tugas pelayanan, Direktorat Lalu Lintas memiliki fasilitas ruang pelayanan seperti
BPKB, STNK, balik nama dan mutasi kendaraan, serta cek fisik kendaraan. Pelayanan publik di Ditlantas Polda Sulawesi Tengah sudah terstandarisasi sesuai dengan SOP, yaitu setiap ruang pelayanan telah dilengkapi dengan pojok baca, ruang bermain anak, musola, apar, ruang laktasi, toilet khusus difabel. Visi misi pelayanan, mekanisme pelayanan, persyaratan pelayanan, maklumat pelayanan, jenis pelayanan, jangka waktu pelayanan, jadwal pelayanan, mekanisme pengaduan, biaya PNBP, indeks kepuasan masyarakat, kotak saran, dan antrian Vivo, serta petugas terbaik. Pelayanan publik di bidang rekiden terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan dengan membuka kesempatan kepada masyarakat yang ingin melakukan pengaduan terhadap pelayanan melalui ruang pengaduan yang langsung berhadapan dengan petugas di ruang pengaduan pelayanan atau melalui survei indeks kepuasan masyarakat, dan juga dapat melalui akun sosial media Ditlantas di halaman akun Instagram, Facebook, Twitter, dan website Ditlantas. Ditlantas Polda Sulawesi Tengah melaksanakan inovasi di bidang pelayanan publik agar lebih memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan Samsat Ditlantas Polda Sulawesi Tengah memiliki 2 Samsat induk, yaitu Samsat Palu dan Samsat Parigi, 4 Samsat pembantu, serta 2 gerai Samsat, yaitu Samsat Corner dan Mall Pelayanan Publik. BPKB Prototype. Ditlantas Polda Sulawesi Tengah tidak henti-hentinya akan melakukan inovasi dengan membangun gedung pelayanan BPKB Prototype guna meningkatkan pelayanan Regiden Ranmor yang modern dan berbasis online di wilayah hukum Polda Sulawesi Tengah. Simami. Ditlantas Polda Sulawesi Tengah menggelar inovasi kreatif program Simami atau SIM Malam Minggu, adalah layanan perpanjangan SIM yang digelar pada malam minggu. Pelayanan Simami ditujukan bagi masyarakat yang akan melakukan perpanjangan, khusus SIM A dan SIM C yang memiliki waktu di malam hari. SIM Pedes. Pelayanan SIM keliling sampai pelosok pedesaan guna melayani masyarakat yang jauh dari satpas dan minim transportasi untuk melakukan perpanjangan SIM A dan SIM C. Samkel. Samsat keliling adalah pelayanan pengesahan STNK atau pembayaran BPKB di pelosok pedesaan di wilayah hukum Polda Sulawesi Tengah. Samsat Drive-Thru. Direktorat Lalu Lintas menyediakan layanan Samsat Drive-Thru bagi masyarakat yang terburu-buru dan dalam perjalanan bisa membayar perpanjangan pajak dan pengesahan STNK tahunan. Terima kasih atas pelayanan BPKB Ditlantas. Semoga kedepannya pelayanannya semakin meningkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Samsat Palu. Alhamdulillah semua segala urusan saya hari ini dibantu dengan baik oleh Bapak ini, dan pelayanannya pun alhamdulillah saya bisa merasakannya cukup membantu. Semoga kedepannya lebih baik lagi, insya Allah. Terima kasih. Selamat siang, saya mengucapkan terima kasih kepada Ditlantas Polda Sulteng yang sudah membantu saya dalam perpanjangan SIM yang dengan praktis dan sangat cepat. Terima kasih. Saya Kombes Pol Kim Wisuda SIK selaku Direktur Lalu Lintas Polda Sulawesi Tengah siap mewujudkan kawasan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah demokrasi bersih melayani. Bahwa integritas sebagai seorang anggota Polri adalah suatu keniscayaan dalam memberikan perlindungan
pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dengan sikap dan perilaku yang berintegritas, maka akan memberikan persepsi yang baik kepada masyarakat dari sisi personel, sarana prasarana, serta metode dalam memberikan pelayanan, sehingga Ditlantas Polda Sulawesi Tengah akan semakin presisi dan terpercaya oleh publik. Kami siap mewujudkan kawasan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Ditlantas Polda Sulawesi Tengah, yes!